Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Farah Dina, dosen tetap pada program studi D3 Teknik Mekanika Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, salah satu pendidikan vokasi yang berada di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Video ini dibuat sebagai syarat untuk sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang diampu adalah termodinamika dengan kode MATH 2002. Materi termodinamika ini disampaikan pada semester 2 dengan bobot SKS adalah 2. Konsep pengajaran yang saya sampaikan seperti pada umumnya adalah menganut sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu adalah proses bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sesuai dengan RPS yang telah menjadi kontrak sebelum perkuliahan dilaksanakan. Metode penyampaian ini tidak bisa dalam bentuk ceramah, presentasi, video pembelajaran maupun media tertulis. Sedangkan interaksi adalah bagaimana komunikasi yang saya bangun baik antara saya dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui forum diskusi maupun tanya jawab. Di akhir perkuliahan akan dilakukan proses asesmen, di mana penilaian atau proses mengevaluasi pemahaman atau penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang sudah disampaikan. Penilaian ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, bisa kuis, tugas, ujian maupun presentasi. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan adalah bahwa termodinamika itu membahas tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, termasuk perpindahan energi panas dan dampaknya pada kerja yang dihasilkan oleh suatu sistem. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menghitung proses-proses termodinamika pada mesin dan peralatan industri. Ada 10 bahan kajian yang menyangkut materi perkuliahan termodinamika ini. Yang pertama adalah pengantar dasar termodinamika. Di sana mengetahui pentingnya dimensi dan satuan dalam termodinamika. Kemudian yang kedua adalah energi, kerja, dan kalor dalam termodinamika. Yang ketiga adalah hukum termodinamika dan aplikasinya. Keempat, kesetimbangan dan dalam termodinamika dan fungsinya. 5, proses dan sistem termodinamika. 6 adalah zat murni dan sifat termodinamikanya. Ketujuh adalah siklus-siklus termodinamika yang ada di dalam industri. 8, psikometrika udara. Yang ke-9, campuran gas tak bereaksi, dan yang ke-10 adalah gas ideal dan gas nyata. Ke-10 bahan kajian ini di breakdown menjadi sub kajian atau ke dalam 16 kali pertemuan, di mana yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mengkaji prinsip dasar termodinamika, dimensi dan satuan. 1 kali pertemuan, mahasiswa mampu menghitung proses konversi gaya menjadi kerja, energi, dan kalor dalam penyelesaian termodinamika. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum termodinamika terkait perubahan, penurunan kualitas, dan kesetimbangan energi. Mahasiswa mampu menjelaskan perhitungan kesetimbangan termodinamika. Mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis dan istilah proses dalam sistem termodinamika. Mahasiswa mampu mendefinisikan sifat zat murni, perhitungan sifat termodinamika, serta penggunaan kalkulator sifat zat sebagai fluida kerja.
Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menghitung performa siklus daya maupun siklus refrigerasi yang ada pada sistem termodinamika. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menggunakan diagram atau kalkulator sifat udara menghitung kebutuhan energi di dalam pengkondisian udara, terutama pada aplikasinya di sistem refrigerasi maupun sistem pengeringan. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menghitung sifat termodinamika campuran gas tak bereaksi, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membedakan gas nyata dan gas ideal serta menghitung kerja akibat perbedaan proses yang berlangsung. Model pembelajaran yang dilakukan adalah melalui ceramah, case study, dan contextual instruction. Diharapkan berdasarkan model pembelajaran ini kita dapat mengaitkan langsung materi pelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu kasus ataupun konteks kehidupan nyata, baik dalam lingkungan pribadi, sosial maupun kehidupan dunia kerja. Penilaian evaluasi belajar seperti umumnya itu menyangkut 4 hal, dinilai berdasarkan kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Masing-masing bobotnya adalah kehadiran dinilai 10%, tugas 20%, ujian tengah semester itu 20%, dan ujian akhir semester 50%. Skala nilai ini kemudian dikonversi menjadi nilai mutu berdasarkan huruf. Demikian video awal. Selanjutnya mari kita saksikan tutorial micro teaching yang saya lakukan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Semangat ya. Kali ini hari ini sudah mulai lapar ya. Jadi siang ini mudah-mudahan apa yang materi yang akan disampaikan semuanya dapat bermanfaat bagi kalian. Namun supaya lebih hikmat materi yang akan disampaikan, lebih baik terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi pada pertemuan kedua ini Ibu akan menyampaikan materi kuliah itu energi kerja dan kalor. Semua mungkin mahasiswa sudah paham. Selalu kita sebut energi pada kerja dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam sistem termodinamika dia punya definisi tertentu. Capaian yang akan didapat, capaian pembelajaran yang kamu dapatkan selama pertemuan kedua ini adalah harus mampu menjelaskan tentang energi kerja dan kalor dalam sistem termodinamika dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Apalagi nanti di dunia kerja yang berkaitan dengan mesin dan peralatan industri. Nah, materi yang disampaikan pada pertemuan kedua ini menyangkut energi kerja dan kalor meliputi pendahuluan, kemudian definisi dan satuan, jenis-jenis energi yang ada, dan keseimbangan energi menurut hukum termodinamika. Minggu lalu kita sudah sampai pada gaya. Ada gaya, masih ingat hubungan gaya terhadap kerja. Ketika kita melakukan kerja harus ada gaya dulu yang bekerja pada jarak tertentu. Jadi asal mula hubungan adanya energi dan kerja itu adalah harus ada gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, kalau menurut hukum Newton 2, gaya itu adalah massa kali gravitasi atau massa kali percepatan. Ya, hafal ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya ada satuan dan dimensi. Pentingnya satuan dan dimensi.
hampir setiap mata kuliah keteknikan, bab 1 itu adalah satuan dan definisi. Karena salah satuannya, hitungannya semua akan sama. Nah, secara definisi, Ibu memasukkan dulu gaya. Apa sih gaya itu? Gaya itu adalah interaksi yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda. Satuannya dalam massa dikali percepatan atau massa dikali gravitasi. Tergantung kemana arah gaya, horizontal kah atau vertikal. Kalau kita sebut kilogram meter per detik kuadrat itu satunya sama dengan Newton. Kemudian hari ini kita belajar mengenai energi kerja dan energi itu adalah kapasitas suatu sistem untuk melakukan kerja atau menghasilkan panas. Kapasitas suatu sistem untuk menghasilkan kerja atau panas, melakukan kerja atau menghasilkan panas. Itulah energi. Bentuk-bentuk energi macam-macam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam proses produksi industri, kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan energi. Itu merupakan cabang ilmu termodinamika. Kemudian ada kerja. Kerja itu adalah gaya bekerja pada sebuah benda yang mengalami perpindahan. Harus ada gaya yang bekerja. Satuannya satuan gaya yang berpindah pada jarak tertentu. Sehingga kerja itu satuannya adalah Newton meter. 1 Newton meter setara dengan 1 joule. Ya, udah satuan energi. Satuan energi juga joule. Panas bisa dinyatakan sebagai joule atau kalori. Kemudian kerja juga dinyatakan sebagai joule atau kalori. Tetapi pemahamannya peruntukannya berbeda. Nah, kemudian ada kalor. Sering kita menyebut kalor ini dengan panas. Ya, padahal kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi kepada suhu rendah. Seadiabatis. Apa adiabatis? Apa disebut sistem termodinamika itu adiabatik? Tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem tersebut, ya kan? Jadi kalor itu berpindah. Mau tidak mau nggak bisa kita simpan kalor. Seadiabatik apapun dia, termos ibu ini diaduk panas akan mendidih. Sekarang udah bisa ibu ini. Artinya ada kalor. Bisa kita lihat? Nggak bisa, ya kan? Tetapi kalau energi, Kiki sedang praktek di mini plant. Di sana ada sumber energi apa? Sumber energi yang mau menghasilkan uang. Pakai apa dia? Boilernya pakai apa, Pak? Bahan bakar. Kayu. Kayu kan? Ada kayu kan kita simpan gelondongan di sana kan? Ya, itu apa? Sumber energi. Ya kan? Energi bisa kita simpan, belum kita gunakan. Nah, baterai. Kan? Baterai kita simpan energinya kan? Nah, kemudian bahan bakar minyak. Apa contoh bahan bakar minyak? Solar. Apalagi? Selain bensin. Kalau pesawat apa nama bahan bakar? Sudah pada benar naik pesawat? Mudah-mudahan nanti pada saat kerja pertama diundang langsung naik pesawat. Amin. Amin, Ibu aminkan juga. Jadi kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Mau tidak mau, suka tidak suka. Itu dulu. Nah, sedangkan panas itu bentuk energi yang dipindahkan di antara dua sistem. Nah, panas ini sama dengan kerja, ya, sama dengan kerja. Energi dalam masih udah jadi panas, air kita jadi mendidih. Ada lagi energi spesifik tekanan. Ini
bagi orang mesin, ya, kebetulan kita di teknik mekanika, ya kan, energi tekanan ini internal combustion. Piston ditekan, adanya pembakaran gas bertekanan menggerakkan piston menghasilkan energi tekanan. Nilainya kerja yang dihasilkan adalah berdasarkan tekanan dan perubahan volume. Kemudian ada entalpi. Entalpi ini juga sering bingung. Ya. Entalpi ini total. Kalau kita lihat dari musuhnya, entalpi adalah total energi dalam dan energi tekanan dan volume yang ada di dalam suatu zat tertentu. Jika ini kita abaikan, berarti entalpinya adalah energi dalam. Kemudian selanjutnya adalah kerja. Kerja itu tadi sudah kita sebutkan bahwa bentuk energi yang dihasilkan bisa dalam bentuk energi kinetik, bisa bentuk dalam energi potensial maupun energi dalam dan energi tekanan. Kerja adalah energi yang ditransfer karena gaya dan perkembangan. Oke, ya. Bentuk energi selanjutnya adalah panas sensibel dan panas laten. Ya. Panas sensibel kita butuh energi. Apa beda panas sensibel dengan panas laten? Kalau yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk menaikkan temperaturnya tanpa merubah fasanya, itulah panas sensibel. Kita naikkan suhunya tanpa merubah fasa. Kalau panas laten adalah kalau yang dibutuhkan untuk merubah fasa pada suhu konstan. Suhunya tetap, fasanya berubah. Contohnya air pada 1 atmosfer dia mendidih pada 99,97, sering kita bulatkan menjadi 100 derajat Celcius. Kalau kompor kita panaskan terus, kamu lupa pagi ketiduran, mendidih itu habis airnya, berubah semua menjadi temperaturnya apa berubah? Gak berubah, tetap 90. Tapi temperatur logamnya berubah. Ya, dia panas sensibel dan panas laten. Nah, ini di bab terakhir dari pertemuan kita adalah keseimbangan energi menurut hukum termodinamika. Kalau kita lihat gambar yang pertama, ini ada secangkir kopi, suhunya 70 derajat Celcius. Tetapi karena Ezekiel minumnya di sembari, lingkungan suhunya adalah 20 derajat Celcius, panas akan berpindah. Kalor akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kelamaan dalam keseimbangan dia akan sama dengan suhu lingkungan. Loh, kok dingin ya? Sudah terjadi perpindahan kalor. Nah, main suhu. Di mana ada suhu? Di Jepang. Sudah pernah ke Jepang? Belum. Sudah pernah. Ya. Ibu kebetulan punya kesempatan main ke Jepang. Pas melihat ada event ini, pemain suhu mengerikan, kayak apa namanya? Kayak boneka saya. Jadi ada perayaan tertentu dia ditampilkan dengan make up-nya modelnya besar, kayak ikat persis seperti dalam film. Antara perempuan dan laki-laki pada dia laki-laki. Nah, pemain semua ini sebelum beraktivitas dia memasukkan makanan sejumlah 5 satuan kalori. Kemudian dia beraktivitas,
terbuang 4 kalori. Berarti yang tersisa energi dalamnya 10 kalori. Apa yang bisa kita ambil dari itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita makan lebih banyak asupan kalori daripada aktivitas, berarti lebih banyak energi dan makanya orangnya menjadi energi tersimpan. Kemudian kentang ini ibu bakar, dipanaskan, masukkan dalam microwave. Kita beri dia kawat, input sebesar 5 kilojoule. Karena tidak ada perubahan, semua kalori itu diserap oleh kentang tidak melakukan aktivitas, tidak melepaskan kerja, tidak melepaskan panas. Semua diserapnya sebesar 5 kilojoule menjadi energi dalam. Panas kita rasakan. Kemudian gambar berikut ini ada suatu silinder. Kita isolasi. Ada berarti kita beri kerja, kita tekan dengannya sebesar 10 kilojoule. Maka fluida yang ada di dalam silinder ini pasti menerima kerja itu sebesar 10 kilojoule. Inilah prinsip dasar internal combustion. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita masukkan? Ada yang ngantuk? Kita refreshing dulu atau kita kuis dulu? Di penghujung mata kuliah nanti 1 slide lagi Ibu akan kasihkan kuis. Bagi yang bisa menjawab langsung, nilainya 5% ditambahkan kepada nilai akhir. Oke, setuju? Setuju. Mau nilainya A? Mau. Jangan ngantuk, ya kan? Ibu maklum kalau siang ini pasti suasananya, apalagi di Medan panas. Nah, kita terakhir ini ada satu bejana dilengkapi dengan pengaduk. Ya, kita masukkan kerja 6 kilojoule. Ya, kerja dari agitatornya, kemudian kita panaskan 15 kilojoule. Jika seadiabatik, ini tidak adiabatik ya, tidak ada panasnya keluar. Kalau secara neraca energi tidak ada energi yang hilang, yang masuk sama dengan yang keluar tambah yang lepas ke lingkungan. Berarti yang tinggal di dalam itu adalah 15 dikurang 3 ditambah 16. Begitu juga dengan pemanasan. Nah, beginilah bagaimana peristiwa atau sistem termodinamika itu ada di kita di dalam kehidupan sehari-hari, mau di mana saja di tubuh kita. Ya kan, terjadi peristiwa perpindahan. Jantung itu tubuh kita panas, ya kan? Karena ada lingkungan dingin di sini. Apa? Kamu kalau ke mall cepat lapar. Yang ada food court yang banyak di mall sekarang. Karena transfer energinya lebih besar. Tubuh kita katakanlah di dalam itu 40, ya kan, di lingkungan 18-23 terjadi perpindahan. Dia butuh seperti itu ya. Nah, kemudian di sistem pendingin ruangan ada peristiwa termodinamika, ya, sistem refrigerasi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk sistem siklus refrigerasi. Bagaimana siklus refrigerasi? Kita masukkan daya untuk menghasilkan atau memindahkan kabel. Kemudian di pesawat merubah energi kimia menjadi energi kinetik, ya, kecepatan ya. Kemudian di radiator peristiwa pendinginan. Kemudian di power plant boiler, sudah jelas ini terjadi peristiwa termodinamika, berubahnya energi bahan bakar kimia menjadi energi termal. Kemudian juga di pendingin kulkas, pendingin
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kiki mau tanya? Pas, jelas? Sebelum Ibu tutup, ingin ada 5 kuis bagi 5 mahasiswa yang beruntung pada pertemuan kali ini. Dimulai dari gambar 1. Kira-kira ini berubah energinya dari apa ke bentuk apa? Energi? Kalau di Belanda banyak di satu orang, siapa tunjuk dulu? Iya. NIM-nya berapa? 24.011 ya. Udara jadi Kecepatan angin menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. Bagi 2 minggu ya. Oke, good ya. Yang kedua, apa ini? Kalau setrikaan apa itu? Energi. Siapa yang jalan semua? Yang satu kan 5 orang. Good. NIM-nya nomor 17 ya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Iya, energi termal ya. Ketiga, yang di belakang siapa? Kiki. Ayo Kiki. Yang ketiga Kiki. Perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Kinetic. Good. Ini dapat semua. Jadi yang lain di mana yang dapat? Yang keempat, yang laki-laki siapa yang mau? Ayo. Good. NIM-nya 43 ya. Catat nanti. Perubahan energi kimia menjadi energi kinetik. Perubahan energi kimia menjadi energi kimia dari apa? Bahan bakar. Dari bahan bakar. Karena nomor 4 ini manly ya kan? Jadi anak laki energi. Baru yang terakhir adalah kita tua. Apa ini? Perubahan. Nomor NIM-nya mau jawab? Perubahan energi kinetik menjadi uap. Kenapa energi kinetik? Ini apa? Boiler. Perubahan Kimia menjadi uap. energi Termal. Oke, semuanya menjawab dengan baik. Oke, di akhir kuliah ini ya kita sudah memahami apa itu energi, kalor dan panas. Kemudian begitu juga dengan satuannya. Kemudian jenis-jenis energi yang ada, kamu harus sudah bisa membedakannya. Masih ada yang ingat energi itu apa? Kapasitas suatu sistem bisa melakukan kerja atau menghasilkan kalau ya, next panas sama dengan identik dengan kerja. Itu apa? Kalor yang sedang berada dalam kerja. Satuannya apa? Joule. Satuan kalor sama. Ya, satuan panas sama. Jenis energi apa aja tadi? Kinetik, potensial, di dalam, sama tekanan volume Iya. sensibel dan lain. Kesetimbangan energi menurut hukum termodinamika itu akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan Ibu akan ulang kembali apa yang sudah didapat hari ini. Terima kasih. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Kita ucapkan terima kasih. Doa kembali. Kiki. Demikian video singkat tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini saya perbuat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kemendikti Saintek dan Kementerian Perindustrian yang telah memfasilitasi semua kegiatan sertifikasi ini. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.